Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Ian Boltok, masih dalam konsep yang sama yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Video kali ini masih lanjutan dari video sebelumnya, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa dengan studi kasus Dina Beauty Salon. Di video sebelumnya saya sudah selesaikan dari jurnal umum, buku besar sampai dengan neraca saldo. Nah, di part yang kedua ini kita akan selesaikan jurnal penyesuaian dan seterusnya. Oke, langsung aja kita eksekusi cuy. Nah, ini dia jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun dalam neraca saldo, sehingga menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Artinya cuy, saldo-saldo yang terdapat pada akun-akun di dalam neraca saldo itu belum menampilkan data yang sebenarnya. Nah, masih ada beberapa akun di situ nanti yang mungkin terpakai atau mungkin sudah habis terpakai atau mungkin mengalami penyusutan dan lain seterusnya. Jadi perlu kita membuat atau menyusun yang namanya jurnal penyesuaian agar nanti muncullah neraca saldo disesuaikan, di mana nanti data dari neraca saldo disesuaikan akan kita buat acuan untuk membuat laporan keuangan cuy. Nah itu dia. Jadi untuk lebih detailnya mengenai jurnal penyesuaian, nanti kalian boleh kepoin di channel YouTube saya khusus untuk jurnal penyesuaian. Nah kali ini kita akan selesaikan studi kasus dari Dina Beauty Salon. Nah, ini neraca saldonya tadi. Ini neraca saldo yang sebelumnya, yang kemarin sudah kita kerjakan, yang sudah saya upload. Tetapi kan kemarin kan 31 Maret 2024. Jadi kita anggap saja sampai dengan Desember, neraca saldonya masih seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita munculkan saja data penyesuaian untuk Desember 2024. Yang pertama katanya persediaan perlengkapan salon yang masih ada 3 juta. Kemudian yang berikutnya, sewa dibayar 2 Maret 2024 untuk masa pemakaian 1 tahun. Yang selanjutnya, peralatan salon disusutkan 5% dari harga perolehannya. Kemudian yang berikutnya, gaji yang belum dibayar untuk periode Desember sebesar 5.500.000. Next, terdapat pendapatan jasa salon yang masih harus diterima sebesar 2.500.000. Kemudian piutang sejumlah 250.000 tak dapat ditagih dan harus dihapuskan. Dan yang terakhir ditemukan 1 lembar uang 50.000 palsu dan segera dimusnahkan. Nah, bagaimana kita akan menyusun jurnal penyesuaiannya dengan data neraca saldo yang sudah ada dan data penyesuaian yang sudah ada ini? Oke, mari kita lanjut cuy. Nah, inilah tabel jurnal penyesuaiannya, tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Jadi, di akuntansi jasa, tabel untuk setiap jurnal, baik jurnal umum, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik, itu bentuk tabelnya sama cuy. Yang beda itu hanya judulnya saja. Nah, Dina Beauty Salon, jurnal penyesuaian. Langsung saja kita mulai dari data penyesuaian yang pertama, yaitu persediaan perlengkapan kantor yang masih ada 3 juta. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kita membuat jurnal penyesuaian, kita harus tampilkan dulu data neraca saldonya. Ini dia. Data neraca saldo menyatakan akunnya sebagai akun perlengkapan salon. Artinya, perlengkapannya dicatat sebagai harta. Kalau dicatat sebagai harta, maka jurnal penyesuaiannya, tanggalnya tanggal 31 ya. Jurnal penyesuaian selalu tanggalnya 31 Desember. Berarti jurnal penyesuaian untuk perlengkapan yang dicatat sebagai harta. Artinya apa? Artinya di neraca saldo akun perlengkapannya dicatat sebagai harta. Ini dia, perlengkapan saldo itu kan harta. Maka jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan di debit, kemudian perlengkapannya di kredit. Nah, berapa nominalnya? Nominalnya adalah yang terpakai. Berarti kita akan hitung berapa perlengkapan yang terpakai. Perlengkapan awalnya 10 juta, yang masih ada 3 juta. Berarti 10 juta dikurang 3 juta. Maka yang terpakai adalah 7 juta. Sehingga di sini beban perlengkapan salonnya 7 juta di debit, perlengkapan salonnya 7 juta di kredit. Wow, mudah banget. Kan? Mari kita lanjut cek data penyesuaian yang berikutnya.
Sewa dibayar 2 Maret 2024 untuk masa pemakaian 1 tahun. Sewa dibayar 2 Maret. Nah, kita tampilkan lagi data neraca saldonya. Nah, ini dia neraca saldo sebagiannya. Di sini kalau kita lihat sewanya dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka harta. Artinya, akun sewanya dicatat sebagai harta. Jika dicatat sebagai harta, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit. Kalau dia dicatat sebagai harta, maka kita hitung sejumlah yang terpakai. Maka mari kita hitung. Sewanya dibayar tanggal 2 Maret 2024 untuk setahun. Berarti akan berakhir 2 Maret 2025. Sementara di periode 2024 tutup buku tanggal 31 Desember 2024. Sehingga dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 31 Desember 2024, itulah yang dikatakan yang terpakai atau yang sudah selesai pemakaiannya. Kalau kita hitung, maka Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 10 bulan. Nah, artinya yang terpakai sebanyak 10 bulan. Maka kalau kita tampilkan yang tersisa itu adalah 2 bulan lagi karena setahun. Maka karena sewanya dicatat sebagai harta, kita akan ambil yang 10 bulan yang terpakai. Sehingga sewa yang terpakai adalah 10/12 dikali 24 juta. Totalnya adalah 20 juta. Maka di sini kita masukkan angkanya beban sewa di debit 20 juta, sewa dibayar di muka di kredit 20 juta. Wow, mudah banget. Mari kita lanjut. Data penyesuaian yang selanjutnya, yang ketiga. Peralatan salon disusutkan 5% dari harga perolehannya. Wow, mudah sekali ini. Berarti kita akan tampilkan lagi data neraca saldonya untuk melihat berapa harga perolehannya. Nah, peralatan salon ini dia, harga perolehannya 70 juta. Harga perolehan itu adalah harga peralatan salonnya ya cuy ya. Nah, itu dia. Berarti kalau kita susutkan, maka penyusutannya 5% dikali 70 juta kan? Sehingga jurnal penyesuaian untuk penyusutan peralatan salon adalah beban penyusutan peralatan salon di debit, kemudian akumulasi penyusutan peralatan salon di kredit. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung mengenai jurnal penyesuaian, boleh kepoin channel YouTube saya. Ya, nanti saya akan buat di deskripsinya bagaimana cara memahami jurnal penyesuaian. Yuk, kita hitung penyusutannya. Berarti penyusutannya adalah 5% dikali 70 juta, yaitu 3.500.000. Maka masukkan di sini 3.500.000, di sini 3.500.000. Wow, mudah banget. Mari kita lanjut. Yang berikutnya adalah gaji yang belum dibayar untuk periode Desember 5.500.000. Nah, kalau yang ini kita nggak perlu lagi kita tampilkan data neraca saldonya. Nah, kalau yang ini kita nggak perlu lagi menampilkan data neraca saldonya karena ini bisa langsung dikerjakan. Ini adalah untuk gaji yang belum dibayar. Maka tanggal 31 Desember berarti beban gajinya di debit, ya kan? Utang gajinya di kredit. Nah, 5.500.000. Udah, gampang kalau ini cuy. Ini gampang sekali. Kita lanjut. Terdapat pendapatan jasa salon yang masih harus diterima sebesar 2.500.000. Nah, ini juga kita tidak perlu menampilkan data neraca saldonya. Katanya di sini pendapatan jasa salon yang masih harus diterima. Kalau masih harus diterima itu sama dengan piutang. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam tabelnya tanggal 31, piutang usaha di debit 2.500.000, kemudian pendapatan jasa di kredit 2.500.000. Sudah selesai cuy, gampang sekali. Kita lihat lagi data penyesuaian selanjutnya. Piutang sejumlah Rp250.000 tak dapat ditagih dan harus dihapuskan. Nah cuy, untuk membuat jurnal penyesuaian penghapusan piutang atau piutang tak tertagih ada 2 metode. Yang pertama adalah metode langsung. Metode langsung, maka beban penghapusan piutang di debit, kemudian piutang usahanya di kredit. Ini kalau metode langsung. Yang kedua, ada nanti namanya metode cadangan atau metode pencadangan. Di mana jurnalnya itu adalah beban kerugian piutang di debit, kemudian cadangan kerugian piutang di kredit. Nah, terserah kalian mau pakai yang mana.
Boleh yang metode langsung, boleh yang metode cadangan. Nah, di sini saya pakai yang metode langsung, sehingga tanggal 31 Desember, beban penghapusan piutang di debit 250.000, kemudian piutang usahanya di kredit Rp250.000. Ini metode langsung. Itu dia. Wow, mudah banget. Kalau mudah langsung di-subscribe, di-share ke grup keluarga cuy. Kan, apalagi. Kita lanjut, data penyesuaian yang selanjutnya yaitu ditemukan satu lembar uang 50.000 palsu dan segera dimusnahkan. Nah, kalau jumpa seperti ini bagaimana? Nah, kalau kalian jumpa data penyesuaiannya yang belum pernah kalian temukan sebelumnya, jadi gampang ini cuy. Jatuhnya kita kayak membuat jurnal umum biasa. Jadi kan kalau kita temukan ada uang 50.000 palsu, berarti kan uang itu kan harus kita musnahkan atau kita buang. Nah, uang itu kan kas, berarti kan kas kita akan berkurang. Kas berkurang di kredit. Maka yang di debitnya apa? Yang di debitnya adalah beban kerugian uang palsu, atau beban uang palsu juga boleh, sama aja. Nah, di debit 50.000, kasnya sudah pasti di kredit 50.000. Karena uangnya kita buang. Uang itu kas, kita buang 50.000 dari kas kita. Nah, udah selesai cuy. Kemudian kita akan totalkan cuy. Kalau kita totalkan jumlah debit dan jumlah kredit harus sama. Nah, jumlahnya sama. Rp38.800.000. Wow, mudah banget. Berarti jurnal penyesuaian sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut untuk menyusun yang namanya kertas kerja. Wow, ini dia yang ditunggu-tunggu ya kan. Kertas kerja yang orang katanya susah. Sebenarnya nggak susah, cuman capek aja ya kan. Capek apa? Capek nulisnya. Nah, kertas kerja untuk Dina Beauty Salon. Langsung kita eksekusi. Nah, ini dia. Ini judulnya, Dina Beauty Salon, kertas kerja per 31 Desember 2024 dalam ribuan rupiah. Ini adalah kertas kerja yang 10 kolom. Kalau kita hitung 10 kolom itu neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, NSD debit kredit. Nah, NSD ini adalah neraca saldo disesuaikan. Makanya tadi kita buat jurnal penyesuaian sehingga muncullah data yang sebenarnya yang terdapat dalam neraca saldo disesuaikan. Inilah acuan nanti untuk menghitung laporan keuangan. Itu dia. Baru laba rugi, debit kredit, neraca juga debit kredit. Jadi kalau kita hitung ini semua 10 kolom. Itulah dia dikatakan kertas kerja 10 kolom. Ada nomor akun, ada nama akun. Oke? Nah, ini tabelnya cuy. Langsung saja. Nah, kita mau isi yang pertama sekali neraca saldo. Berarti kita harus punya data neraca saldo dari Dina Beauty Salon. Berarti kita akan pindahkan ini cuy. Pindahkan semua nomor akun dari 101 sampai 511 di sini. Pindahkan semua. Kemudian nama akunnya juga dan letaknya juga, debit kreditnya juga. Jangan sampai salah. Nah, BIM salah BIM. Bar. Nah, ini dia. Sudah saya pindahkan semua. Sama ini, kalian cek lah. Pasti sama. Nah, neraca saldo clear. Sekarang kita akan masuk untuk menyusun jurnal penyesuaian. Berarti kita harus punya data jurnal penyesuaiannya. Nah, ini dia yang tadi kita kerjakan. Kita akan mulai satu persatu. Yang pertama, beban perlengkapan salon. Nah, ini gampang sekali mengisinya. Kalau kita lihat, ada muncul akun baru di jurnal penyesuaian yang tidak ada nama akunnya di sini. Seperti lihat ini, beban perlengkapan salon. Nggak ada di sini cuy. Berarti kita akan munculkan akun baru di bawahnya ini. Masukkan kode akunnya 504. Beban perlengkapan salon. Nah, di debit 7 juta. Berarti isi kolom penyesuaian. Jangan isi kolom neraca saldo. Kolom penyesuaian 7 juta. Ces, dalam ribuan rupiah ya. Kemudian perlengkapan salon. Perlengkapan salonnya ada cuy. Berarti isi di kredit 7 juta. Dah, selesai. Clear. Yang pertama. Yang kedua, beban sewa. Ada nggak akun beban sewa di sini? Nggak ada. Munculkan akun baru 505. Beban sewa. Di debit 20 juta. Masukkan sini 20 juta dalam ribuan rupiah. Sewa dibayar di muka. Ada. Sewa dibayar di muka di kredit 20 juta dalam ribuan rupiah. Clear yang kedua. Yang ketiga, beban penyusutan peralatan salon. Ada nggak di sini? Nggak ada. Sama caranya. Kode akunnya 506. Beban penyusutan peralatan salon. Di debit 3.500.000. Kemudian akumulasinya, ada nggak akumulasi? Nggak ada, munculkan lagi di bawah. 112 akumulasi penyusutan peralatan salon, kredit 3.500.000. Oke, clear yang ketiga. Yang keempat, beban gaji, utang gaji. Beban gaji ada nggak? Ada.
Berarti tinggal masukkan angkanya saja, 5.500.000. Utang gaji ada nggak? Nggak ada cuy. Maka utang gaji 202 masukkan sini. 202 utang gaji di kredit ya, 5.500.000. Dah, selesai. Yang berikutnya, piutang usaha dan pendapatan jasa. Piutang usaha ada nggak? Ada ini piutang usaha. Masukkan di debit. Berapa? 2.500.000. Kemudian pendapatan jasanya 2.500.000. Ada nggak akun pendapatan jasa? Ada. Kredit 2.500.000. Selesai. Yang berikutnya, beban penghapusan piutang dan piutang usaha. Beban penghapusan piutang nggak ada. Munculkan akun baru di sini. 507. Beban penghapusan piutang. Di debit Rp250.000 dalam ribuan rupiah. Kemudian piutang usaha. Di kredit 250. Piutang usaha kredit 250. Nah, udah selesai. Yang terakhir, beban kerugian uang palsu ada nggak? Nggak ada. Munculkan data baru di sini, akun baru. Beban kerugian uang palsu di debit 50.000 dalam ribuan rupiah. Kemudian kasnya kredit 50.000. Udah selesai. Wow, mudah banget. Iya mudah dong. Selesai kan? Nah, jadi nggak ada yang sulit di sini. Itu dia. Yang penting kalian konsisten. Nah, konsisten belajarnya cuy, ya kan? Terus perbanyak minum vitamin, ya kan? Nah, biar kuat menghadapi kesulitan menghitung angka-angka ini, kan? Nah, lalu kita totalkan. Kalau kita totalkan juga, ini pasti sama. Nah, kita jumlahkan, sama dia. Dah, clear. Penyesuaian, selesai. Sekarang kita akan hitung, atau akan isi, kolom neraca saldo disesuaikan. Ini paling gampang lagi, cuy. Neraca saldo disesuaikan itu adalah penjumlahan dari neraca saldo dan penyesuaiannya. Lihat, kita mulai dari kas. Kasnya di debit, di neraca saldo, kemudian di penyesuaian di kredit. Debit kredit, seperti biasa, kita kurangkan. Karena debitnya lebih besar, letakkan hasil pengurangannya di debit. Just, ini dia. Piutang usaha pun demikian. 36 juta tambah 2.500.000 dikurang Rp250.000. Maka letakkan dia di debit. Ini pun demikian, perlengkapan salon 10 juta kurang 7 juta. Letakkan dia di debit 3 juta. Sewa dibayar di muka, debit kredit kita kurangkan, berarti 4 juta di debit. Dalam ribuan rupiah. Nah, peralatan salon, nggak ada temannya di penyesuaian, langsung pindahkan dia 70 juta. Utang usaha juga demikian, pindahkan 25 juta. Utang Bank BRI juga 50 juta kredit. Modal Dina juga 200 juta kredit. Prive Dina debit 6 juta. Pendapatan jasa, nah kredit 105.500.000. Kemudian kredit di kolom penyesuaian 2.500.000. Maka kita jumlahkan, letakkan dia di kredit 108 juta. Kemudian beban gaji, neraca saldonya debit, penyesuaiannya debit, jumlahkan, letakkan dia di debit. Beban listrik, air, telepon, langsung pindahkan 12 juta. Beban iklan, langsung pindahkan 500.000. Beban komisi juga demikian 500.000. Nah, untuk akun-akun yang di bawah ini kan kosong nih. Langsung pindahkan aja otomatis. Pindahkan ini, beban perlengkapan salon, debit 7 juta. Beban sewa, debit 20 juta. Beban penyusutan peralatan salon, debit 3.500.000. Akumulasi penyusutan peralatan salon, kredit 3.500.000. Utang gajinya kredit 5.500.000. Beban penghapusan piutang di debit 250.000. Beban kerugian uang palsu di debit 50.000. Nah, udah selesai. Untuk membuktikan penjumlahan atau pengurangan kita ini benar pada kolom neraca saldo disesuaikan, maka kita harus totalkan debit dan totalkan kredit. Kalau total debit dan total kredit pada kolom NSD ini sama, maka penjumlahan atau perhitungan kita sudah benar. Jebret, 392 juta, maka ini juga harus 392 juta. Wow, mudah banget. Itu dia, memang mudah coy. Oke, NSD clear. Kita akan masuk ke kolom laba rugi. Nah, bagaimana menghitung kolom laba rugi? Begini ceritanya. Kolom laba rugi ini diisi dengan akun nominal. Akun nominal apa saja? Pendapatan dan beban. Berarti akun pendapatan dan beban itu akan masuk dalam kolom laba rugi. Atau kalau misalkan kalian lupa, akun yang memiliki kode akun 4 dan 5 itu masuk kolom laba rugi. Ya, pendapatan dan beban tergolong pada akun nominal, akan masuk kepada kolom laba rugi. Yuk, langsung kita pindahkan saja. Maka kita akan pindahkan
pendapatan dan beban. Ambil angka yang terakhir, yaitu angka yang terdapat pada neraca saldo disesuaikan pada NSD ini. Maka ini pendapatan pindahkan ke kredit, kemudian beban gaji 16 juta di debit, beban listrik air telepon 12 juta di debit, beban iklan 500.000 di debit, beban komisi juga sama di debit, kemudian beban perlengkapan salon 7 juta di debit, beban sewa 20 juta di debit, beban pencucian peralatan salon 3.500.000 di debit, kemudian beban penghapusan piutang 250.000 di debit, dan beban kerugian uang palsu 50.000 di debit. Lalu kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan ini nggak pasti sama cuy. Karena kolom laba rugi ini tujuannya untuk mencari laba atau rugi perusahaan tersebut. Nah, kita totalkan ke bawah. Maka total kreditnya 108 juta. Total pendapatan ini ya. Kemudian total debitnya atau total bebannya 59.800.000 rupiah. Nah, kita selisihkan. Berarti kalau dari data soal kertas kerja ini, maka di sini Dina Beauty Salon mengalami laba. Kenapa? Karena kreditnya lebih besar daripada debitnya. Atau pendapatannya lebih besar daripada beban-bebannya. Itu dia. Maka kita kurangkan 108 juta ini dikurang dengan 59.800.000. Maka labanya adalah 48.200.000 rupiah. Nah, nilai labanya kita letakkan di kolom debit. Agar apa? Agar kalau dijumlahkan nilainya sama. Nah, begitu penulisannya. Jadi kalau ada pertanyaan, pada kolom laba rugi di kertas kerja, saldo laba akan dituliskan di sisi mana? Di sisi debit. Ya. Pada kolom laba rugi kertas kerja, saldo laba akan dituliskan di sisi debit. Nah, nanti sebaliknya, kalau pada kolom neraca dia saldo laba itu akan dituliskan di sisi kredit. Nah, itu dia. Kita akan buktikan ya. Oke, untuk laporan laba ruginya, untuk tabel laba ruginya udah selesai cuy, udah clear. Sekarang kita akan menghitung atau mengisi kolom neracanya. Nah, apa aja isi kolom neraca? Ini dia cuy. Kolom neraca itu diisi dengan akun real. Akun real apa aja selain pendapatan dan beban? Yaitu harta, utang, dan modal. Jadi selain akun pendapatan dan beban, masuklah dia ke dalam kolom neraca, yaitu harta, utang, dan modal. Oke, mari kita isi. Berarti kita mulai dari kas. Tetap ya, kita ambil angkanya dari NSD. Masukkan ini 210 juta. Nah, kemudian 38.250 ini masukkan 3 juta, 4 juta, 70 juta. Nah, letaknya sesuai dengan letak debit kreditnya ya. Utang usaha 25 juta. Kemudian utang bank 50 juta, modalnya 200 juta, prive-nya di debit 6 juta. Oke, langsung ke bawah, akumulasi penjualan peralatan salon di kredit 3.500.000, kemudian utang gaji 5.500.000. Dah, selesai. Kita totalkan cuy. Mari kita totalkan debit kreditnya. Nah, udah. Lalu kita selisihkan. Kalau kita selisihkan debit kredit pada kolom neraca, selisihnya atau pengurangannya harus sama dengan selisih kolom laba rugi. Nah, kalau kita kurangkan 332.200.000 dikurang 284 juta, nilainya adalah 48.200.000. Nah, letakkanlah dia di sisi kredit. Nah, kalau kita jumlahkan sama dengan ini. Udah selesai. Udah clear semua kertas kerjanya cuy. Wow, mudah banget. Mudah lah, langsung kalian subscribe cuy. Kertas kerja udah selesai, berarti kita akan lanjut membuat laporan keuangan. Nah, kalau kertas kerja udah selesai, buat laporan keuangan sampai nanti jurnal pembalik itu gampang kali cuy. Makanya dikatakan dia kertas kerja, acuan untuk membuat laporan keuangan. Gampang kali. Nah, langsung aja kita buat laporan keuangannya. Nah, ini dia. Laporan keuangan Dina Beauty Salon, part yang kedua. Oke. Nah, laporan keuangan tuh ada 4 ya. Sebenarnya ada 5, tapi yang paling familiar tuh 4. Dan yang paling sering dibuat atau wajib dibuat hanya ada 3 biasanya. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan keuangan yang menyajikan informasi pendapatan dan beban selama satu periode. Yang kedua, laporan perubahan modal. Ini untuk melihat penambahan atau pengurangan modal di akhir periode. Maka tujuannya untuk mencari modal akhir. Yang ketiga, neraca.
Neraca laporan keuangan yang menyajikan perubahan harta, utang, dan modal selama satu periode. Jadi nanti akan dilihat berapa perubahan harta kita, utang kita, dan modal kita selama satu periode akuntansi. Yang berikutnya laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar, baik dari aktivitas operasional maupun dari aktivitas pendanaan ya, ataupun dari investasi, itu dia. Oke, kita akan buat yang pertama laporan laba rugi cuy. Nah, laporan laba rugi. Nah, ini dia kolomnya atau tabelnya ya. Judulnya jangan lupa. Nah, tadi kita udah selesaikan kertas kerjanya. Nah, kertas kerja itu bisa mempermudah kita dalam menyusun laporan laba rugi. Ini dia, saya tampilkan lagi. Saya hanya ambil bagian dari kolom laba rugi saja. Nanti labanya akan sama, nilainya 48.200.000. Oke, langsung aja kita isi. Berarti kita mulai dari pendapatan. Pendapatannya kalau kita lihat di sini cuma satu, cuma pendapatan jasa 108 juta. Masukkanlah di sini pendapatan jasa. Lalu kita totalkan dulu ya, total pendapatan jasa. Lalu kita lihat lagi beban-bebannya. Nah, kita mulai dari beban gaji. Beban gaji 16 juta, kemudian beban listrik, air, dan telepon 12 juta, kemudian beban iklan 500.000, lalu beban komisi 500.000, lalu beban perlengkapan salon 7 juta, kemudian beban sewa 20 juta, kemudian beban penyusutan peralatan salon 3.500.000, beban penghapusan piutang 250.000, beban kerugian uang palsu 50.000. Nah, beban-beban ini semua kita totalkan cuy. Maka namanya total beban. Nah, total pendapatan dikurangi total beban, itulah laba atau rugi. Di sini kan lebih besar pendapatannya, berarti dia laba. Labanya akan sama cuy, 48.200.000 sama. Wow, mudah banget. Nah, di sini saya pakai pencatatan yang single step, di mana single step ini adalah terjadi penyatuan pencatatan untuk pendapatan operasional dan non operasional, lalu beban operasional dan beban non operasional. Kebetulan di sini pendapatannya cuma satu, ya kan? Cuma pendapatan operasional. Tetapi bebannya di sini ada beban non operasional, itu beban komisi. Nah, tapi kita satukan, makanya dikatakan dia ini pencatatan single step. Kalau dipisahkan dia namanya multi step, tapi hasilnya akan sama juga, cuy. Oke, nah laporan laba rugi clear. Kita lanjut ke laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal, ini dia, jangan lupa judulnya. Laporan perubahan modal tujuannya untuk menghitung modal akhir atau untuk mencari berapa modal akhir perusahaan tersebut. Berarti kita akan tampilkan lagi di sini data kertas kerjanya, yaitu kita ambil yang kolom neracanya. Nah, itu dia. Karena di kolom neraca ada modal kan gitu kan? Ada prive juga. Karena apa? Karena modal akhir itu rumusnya seperti ini. Modal akhir sama dengan modal awal tambah laba kurang prive. Kalau dia rugi, modal akhir sama dengan modal awal kurang rugi kurang prive. Nah, tadi kan dia laba. Labanya 48.200.000. Berarti kita akan mulai dari modal awal. Modal awalnya berapa? Ini 200 juta. Masukkan kemari. Nah, kemudian penambahan ataupun pengurangan modal. Penambahan atau pengurangan modal itu adalah laba dikurangi prive. Kalau dia penambahan modal, kalau pengurangan modal berarti prive dikurangi rugi kan gitu, atau rugi kurang prive. Nah, berarti dia laba. Maka labanya berapa? Ini labanya 48.200.000. Prive-nya ini 6 juta. Coba sini, kurangkan. Maka penambahan modalnya 42.200.000. Kita jumlahkan, maka dapatlah modal akhirnya sebesar 242.200.000. Wow, mudah banget. Sekarang kita lanjut untuk menghitung yang namanya laporan neraca atau neracanya, cuy. Nah, ini dia. Munculkan lagi di sini. Ini dia. Oke, kita munculkan lagi tabel kertas kerjanya. Nah, neraca ini konsepnya hampir sama dengan persamaan dasar akuntansi. Harta atau aktiva sama dengan pasiva. Pasiva itu utang plus modal, cuy. Nah, itu dia. Oke. Berarti kita mulai dari harta lancar. Harta lancar itu apa saja? Nah, ini kas. Masukkan kas, piutang usaha, perlengkapan salon, sewa dibayar di muka. Nah, itulah enaknya kalau kertas kerjanya udah selesai. Jadi, kalau untuk membuat laporan perubahan modal sama neraca, kita tinggal melihat dari
kolom neraca saja yang ada pada kertas kerja. Itu dia, jumlahkanlah ini. Maka harta lancarnya adalah 255.200. Lalu kita lihat lagi, masih ada harta tetap. Nah, harta tetapnya peralatan salon 70 juta, kemudian kurangkan dengan akumulasinya 3.500.000 cuy. Nah, kurangkan ini, maka dapatlah nilai bersih atau nilai dari harta tetapnya sebesar 66.500.000. Jumlahkan cuy, harta lancar jumlahkan dengan harta tetap. Maka total hartanya 322.700.000. Nah, supaya neraca kita ini benar, nanti total utang ditambahkan dengan total modal harus sama segini angkanya cuy. Kita buktikan ya. Kita masuk kepada utang. Utang lancar itu ada utang apa nih? Utang usaha 25 juta. Ada utang gaji 5.500.000. Jumlahkan 30.500.000. Lalu masuk utang jangka panjang. Ada utang Bank BRI 50 juta. Utang lancar tambah utang jangka panjang kita jumlahkan. Maka total utangnya 80.500.000. Lalu masukkan modal. Nah, di sini jangan terkecoh ya. Jangan pernah masukkan modal yang ada pada kertas kerja. Nanti hasilnya nggak sama dengan ini. Masukkanlah modal yang dari laporan perubahan modal. Atau masukkanlah modal pada neraca ini, pada laporan keuangan neraca, modal akhir yang kamu masukkan. Masukkan modal akhirnya. Nah, modal akhir tadi berapa nilainya? 242.200.000. Lalu kita jumlahkan total utang tambah modal akhir, maka dapatnya nanti 322.700.000 rupiah. Wow, mudah banget. Sama kan? Harus sama cuy. Kalau nggak sama, udahlah, mampus lah kita kalau nggak sama. Capek lah ganti ngeceknya, harus sama. Itu dia. Makanya butuh kesabaran ini. Makanya rata-rata orang-orang yang jago akuntansi itu orangnya sabar, ya kan? Nah, penyayang kan itu dia kan. Rajin menabung, rajin beribadah kan gitu kan. Hormat pada orang tua, patuh pada guru, ya kan gitu dia. Oke, nah ini udah sama cuy. Udah selesai. Udah, clear udah. Nah, mudah banget. Iya, mudah. Kita lanjut untuk laporan arus kas. Nah, laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas ini laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Nah, komponen laporan arus kas. Yang pertama itu aktivitas dari operasional, seperti penjualan barang, penerimaan pendapatan, atau pendapatan jasa dari pelanggan, kemudian pembelian perlengkapan, nah, dan lain sebagainya. Lalu aktivitas investasi, misalkan pembelian atau penjualan aktiva tetap. Ya, itu dia. Kemudian ada aktivitas dari pendanaan seperti investasi atau penambahan modal dari pemilik. Nah, itu dia. Inilah beberapa aktivitas dari laporan arus kas. Jadi sebenarnya ini gampang cuy, ya. Nah, jadi biar kita gampang, kita tinggal ambil aja data dari buku besarnya cuy, buku besar kasnya. Karena buku besar kas itu kan isinya kan kas masuk, kas keluar. Ya kan itu dia. Nah, ini dia. Oke, berarti kita mulai dari arus kas dari aktivitas operasional. Kita hitung dulu kas masuknya. Kas masuknya itu berarti dari pendapatan ya, yang didebit. Pendapatan jasa 12 juta, tambah penerimaan piutang 19 juta, tambah pendapatan jasa 18.500.000, tambah 20 juta. Maka total kas masuk dari aktivitas operasional sebesar 69.500.000. Sekarang kita hitung kas keluarnya. Kas keluarnya dari mana saja? Yang pertama dari sewa gedung, kemudian biaya iklan, kemudian membayar utang, kemudian biaya listrik, air, telepon, pengambilan uang perusahaan oleh pemilik, kemudian beban komisi, dan biaya gaji. Maka kas keluar dari aktivitas operasional kita jumlahkan, yaitu 108.500.000. Ini kas keluar dalam kurung. Artinya akan mengurangi nanti nih. Nah, itu dia cuy. Yang berikutnya kita akan lihat arus kas dari aktivitas pendanaan. Itulah tadi yang ada investasi atau tambahan modal atau setoran modal dari pemilik. Nah, 200 juta yang ini. Kemudian pinjaman dari Bank BRI 50 juta. Udah. Lalu kita jumlahkan 69.500.000 dikurang 108.500.000 tambah 200 juta tambah 50 juta
maka dapatlah setara kasnya atau total kasnya sebesar 211 juta. Kan sama kan? Wow, mudah banget. Udah selesai laporan arus kas, gampang. Nah, laporan keuangan udah selesai ya. Jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan udah selesai cuy. Sekarang kita lanjut lagi cuy. Nah, kita akan lanjut yang berikutnya adalah untuk jurnal penutup. Nah, ini kita lanjut ke part yang ketiga ya cuy. Ya kan? Nah, biar nggak pusing kali Glenn, ya kan? Awak pun juga nggak bebui kali mulut ini yang menjelaskannya, ya kan? Lumayan AdSense-nya, itu dia cuy. Oke, kita lanjut ke part yang ketiga. Terima kasih sudah mempercayakan channel Rian Boltok dalam pelajaran ilmu ekonomi akuntansi. 3, 2, 1, go, close the door. Bye-bye.